Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah. Semoga lewat telaah Al-Quran malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-Hadid ayat berapa? 25 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dibahas bahwa musibah-musibah baik yang bercorak membahagiakan maupun yang bercorak menyedihkan berupa kesengsaraan hidup, itu ada hikmah supaya kita dekat kepada Allah yang Maha Kuasa, merubah suasana kejiwaan seseorang ya, padahal jiwa ini itu yang harus dijaga, dipelihara. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan, sehingga pergantian suasana karena peristiwa yang kita alami, baik sedih, petaka maupun kebahagiaan, kegembiraan, kita tetap jadi hambanya Allah dengan apa? Model penghambaan Islam. Supaya apa? Kita tidak menyerah Islam kepada suasana tadi. Sedih orang Islam dengan kesedihannya apa? Menyerah, sehingga apa? Larut dalam kesedihan. Kebahagiaan pun orang larut dalam kebahagiaan sehingga lupa Allah. Padahal standarnya bukan suasana berubah itu. Jadi kita tetap mensikapi perubahan-perubahan itu dengan caranya Allah Islam. Duka supaya apa? Sabar. Bahagia supaya syukur. Jadi semuanya itu baik ya, jadi disapa oleh Allah dengan kesedihan supaya apa ya, kita sadar bahwa pergantian ini di tangan Allah. Biyatikal khair, di tangan Allah itu kebaikan. Jadi perubahan-perubahan yang coraknya sedih kemudian bahagia itu baik ya, di tangan Allah itu baik. Nah, supaya apa? Komunikasi kita lebih ya, suasana kebatinan kita supaya apa? Tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesedihan kita akan dipeluk dengan apa? Ya, rasa cinta Allah. Ya, di dalam kegembiraan tambah intim hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu hikmahnya ayat 23 ini. Likai la ta'su ala ma fatakum, agar kamu tidak duka apa yang tidak kau raih. Sebaliknya wala tafrahu, tidak kau meluapkan kegembiraan bima atakum, apa yang Allah berikan kepada kamu. Suasana jiwa mukmin itu ya stabil. Jadi kestabilan jiwa ini yang harus dijaga. Lewat apa? Menjalani kepatuhan, saat gembira syukur, saat duka sabar. Artinya sabar itu tidak berubah-ubah cara, tidak ganti-ganti cara seiring perubahan suasana. Itu sudah kita bahas ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, bukti-bukti nyata. Orang-orang yang terlalu bergembira sehingga lupa cara, sehingga apa? Kegembiraannya itu maksiat. Begitu juga orang-orang yang terpuruk dengan kesedihannya, lupa cara Allah, maka kesedihannya itu maksiat. Kenapa kok maksiat? Dalam mensikapi ini tidak menggunakan cara Islam,
Cara itu yang menentukan maksiat, menentang, melanggar atau taat. Orang muslim itu sedihnya dinilai. Kesedihan di pihak Allah tetap tidak berupacara, lalu nyebrang kepada musuhnya Islam, mengikuti cara hidup yang bukan di Islam. Ya. Semacam itu rugi semuanya. Makanya muslim itu tidak pernah mengalami kerugian. Kenapa? Pijakannya ini ajaran Islam, menderita mengikuti Islam. Itu tidak seperti keberhasilan saat mengikuti Islam. Itu ya. Makanya kita berharap perubahan suasana itu tidak merubah suasana batin kita. Sehingga ada yang menyeberang menggunakan cara Fir'aun. Seperti siapa? Qarun. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Berhasilnya Qarun itu maksiat. Kenapa? Diraih dengan cara tidak berpihak kepada cara Islam yang dibawa Nabi Musa. Padahal ya nanti akan mengalami keterpurukan dunia. Sehingga apa yang dikumpulkan bukan dengan cara Islam itu tidak mampu memberikan pertolongan. Qarun itu jangankan nolong pengikutnya, nolong keluarganya, nolong dirinya sendiri nggak iso. Nah, itu bukti sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu yang mengkayakan Qarun. Kenapa? Qarun itu proyek percontohan supaya orang meninggalkan cara yang dibawa Nabi Musa. Berhasilnya Qarun itu loh sengsara, apa maneh sengsarane kan itu. Karena masalah sengsara ndak itu batin. Masalah batin, bukan kebatinan, ada realnya kok. Kalau kebatinan itu kan konsep batin tok. Itu ya. Tapi realitas Islam itu ada actionnya. Nah, ketika beraksi ini ada perintahnya apa enggak, ada larangannya apa enggak. Nah, itu menentukan suasana kejiwaan seseorang. Itu ya. Nah, di sini hadirin. Jadi bayinat ini bukti nyata. Ya, ada penentangnya, ada yang mentaatinya. Wa anzalna, dan kami turunkan ma'ahum, menyertai mereka. Ada pendampingannya. Islam itu ada pendampingan hukumnya. Ada pelakunya. Ma'ahum itu ma'nya. Keterlibatan Allah pada larangan yang kamu jauhi. Allah terlibat. Allah tidak membiarkan. Keterlibatan Allah pada perintah yang kamu jalani. Ada actionnya itu. Apakah orang yang menolak perintah Allah tidak bikin perintah? Untuk pemerintah. Apakah orang yang menolak larangan Allah itu tidak bikin larangan? Oh, larangan nih, sanksi-sanksi. Jadi realitas agama itu ada action, realitasnya ada, suasana batin ada. Jadi ma'ahum, menyertai para rasul tadi, Alkitab, kita panduannya. Jadi pendampingannya ada. Ma'a itu kan beserta. Oh ini pendampingan hukum, mau mana ya? Nah, maka hukum itu harus mengayomi, harus mendasari. Apa yang diayomi? Suasana kejiwaan. Jadi orang dengan hukum Islam itu tidak merasa terancam. Alhamdulillah ono hukum yo. Oh ono hukum yo. Itu ya. Nah, di sini ada Allah ma'hum alkitab. Wal mizan. Mizan itu ukuran, mizan. Ya timbangannya. Saya berbuat, timbangannya apa kamu berbuat? Itu ya. Jadi kita ini punya timbangan saat tidak berbuat ono larangan nih. Larangan itu mizan. Tolok ukur. Kamu tidak berbuat ini itu kejahatan apa kebaikan? Kejahatan apa yang namanya kebaikan? Seperti apa kamu berbuat itu kejahatan apa yang namanya kebaikan? Itu kan mizan. Nah, kalau mizannya akal ya api elek. Belum tentu api elek menurut akal itu mizan. Api elek itu benar. Itu jadi kebenaran itu standar yang tidak pernah berubah. Itu butuh pendampingan apa enggak? Jangan-jangan kamu tidak berbuat itu loh maksiat.
Yang kamu tidak berbuat itu bukan larangannya Allah. Seperti halnya kamu berbuat, jangan-jangan kamu berbuat itu maksiat. Kenapa? Yang kamu perbuat itu bukan perintah Allah. Nah, itu mizan itu gitu. Tolok ukur sesuatu ini baik apa buruk, benar apa salah. Jangan-jangan baik buruknya itu salah. Kenapa? Baik buruknya hanya akal. Sementara akal tidak punya landasan berpikir. Saya berpikir bagaimanapun dengan cara apapun larangan tidak saya jalani. Berpikir ibadah. Saya berpikir bagaimanapun perintah Allah itu jangan ditinggalkan, harus lu berpikirnya kan ibadah. Ini enggak berpikir ganti, bahaya itu. Berpikir melanggar itu bahaya. Lebih bahaya lagi berpikir mengganti. Kenapa? Orang tidak merasa sesat, ono landasan hukumnya, tapi suasana batin kan merasa terancam kita. Hukum bisa dikuasai. Sebetulnya hukum itu menguasai suasana batin. Larangan Allah masih gak ono sing jogo, gawane. Iya, gawane. Itu ya. Yang melarang itu yang maha tahu bahaya, yang melarang itu yang maha tahu, ya'lamu sirra wa akhfa, tahu yang rahasia atau lebih tersembunyi dari rahasia Allah itu. Gak wani, gak percaya lah kono, aku lah gak tenang. Nah iya, gak tenang. Makanya jangan nentang ajaran Allah. Untuk apa? Liyakuman nasu bil qisti. Koma yakumu itu melaksanakan, koma bit kan melaksanakan, liyakuman nasu bi, ya itu ya. Koma itu bisa bermakna berjalan, mengambil. Tapi kalau koma bi itu artinya apa? Melaksanakan. Bisa orang adil. Ajarannya itu loh. Tolok ukur melarang tidak melarang itu hasil. Bisa adil. Nanti dipengaruhi hasil tidak hasil, berubah larangan jadi perintah. Makanya di sini liyakuman nas, agar manusia melakukan, menegakkan bil qisti dengan adil. Undang-undangnya gak adil. Makanya seadil-adil manusia itu harus ada koridornya. Itu ya. Saya berbuat adil. Keadilan apa yang kamu jadikan tolak ukur adil? Bikinan orang. Itu ya. Loh, kalau Allah ketika Allah melarang apa memetik kerugian? Ketika Allah merintah apa memetik keberuntungan? Enggak ada pengaruhnya itu. Makanya ayat sebelumnya fa innallaha huwal ghaniyyun hamid wa may yatawalla, sapa sing berpaling ndak mau memakai standar keadilan yang diturunkan itu, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya, ndak butuh. Allah ndak butuh ngelarang, tapi kamu butuh larangan. Buktinya apa? Kamu menolak larangan Allah, bikin larangan sendiri. Itu artinya butuh manusia pada hukum itu. Jadi fa innallah, kalau kamu berpaling tidak mau memakai standar keadilan yang diturunkan, pasti kamu boleh gali. Diturun gak gali pasti kan gali kan. Allah itu maha kaya, saking kayanya. Kalau kamu tidak mau larangan Allah itu, nanti kamu mencari larangan Allah. Buktinya apa? Kondolek-dolek gak ketemu-ketemu. Disodori ini sudah saya bawa itu. Nah, enak kan? Hamid mah terpuji dari apa? Memetik keberuntungan. Allah itu izin ketika nyuruh untuk dirinya. Allah itu izin ketika merintah, bahayanya untuk Allah. Izin Allah itu. Kita kan tidak izin. Macam mana yang merubah hukum gak izin kok. Allah itu izin. Allah itu maha terpuji. Saking terpujinya Allah itu izin kalau merintah untuk dirinya. Iya. Makanya ono ayatnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Gak ro nek Allah iku ndelok. Ketika melarang Allah iku ndelok. Ketika merintah Allah ndelok. Itu ya. Jadi hukum Allah itu melihat. Kenapa? Dari Allah yang maha melihat. Jadi orang itu nek ngelakoni larangan Allah wisin ae. Kan ora tak wisin, buktinya pesingitan.
Itu ya. Tapi nanti ada tidak singidan orang jahat. Kenapa? Sudah menjadi hal yang lumrah. Itu dimatikan mata batin, dimatikan pendengaran telinga batinnya, dibisukan lesan batinnya. Summum bukmun umyun. Kenapa? Melaksanakan yang bisu. Masya Allah. Jadi kenapa? Agar manusia menegakkan keadilan dengan standar yang diturunkan dari yang maha adil. Wa anzalnal hadid, dan Allah menurunkan besi. Apa? Kekerasan. Allah menurunkan logam besi. Untuk apa? Menghukum. Bisa pancung. Tapi ada yang harus ditegakkan, harus ada yang menegakkan hukumah. Hukumah itu pemerintahan. Hakim itu Allah yang menurunkan hukum. Itu ya. Maka hakim itu yang menuntut, bukan dengan tuntutan undang-undang yang dibikin sesamanya, dari Allah. Hakim, al-hakimu wallah. Itu ya. Jadi hadid ini alat fihi, di dalam manfaat besi itu baksun, kekuatan syadidun yang hebat. Jadi ada undang-undang itu yang harus ada sanksinya. Aja undang-undang diniku, undang-undang kok diniku. Sing oleh sapa? Sing gawe undang-undang. Ane undang-undang Islam bisa diniku? Ndak bisa diniku. Oh, ini bukan dibikin pakar, tapi diturunkan Allah. Maka kalau yang melakukan sistemik negara itu siapa? Yang menghukumnya negara. Makanya ono mesin-mesin perang. Dari mana itu? Ya besi. Ini kalau lokal saja tidak mampu menyelesaikan, apa mana internasional? Itu ya. Lu kalau yang diberlakukan secara lokal diri saja itu tidak menghidupi hukum itu, mematikan manusia kemanusiaannya, apa mana internasional? Itu ya. Oh, HAM yang dibentuk PBB, HAM apa? Tiap hari anak Palestina itu, anak-anak Muslim Afghanistan, di Irak, di Libya, dan di semua belahan bumi Islam, anak-anak itu, masya Allah, dibunuh, dimatikan. Mana HAM? HAM bukan untuk Muslim. Kenapa? Tidak mungkin. Pokoknya dari Muslim itu jahat semuanya. Walantardo angka itu dari angka dari engkau. Walantardo, tidak akan menaruh yang namanya persetujuan, tidak akan pernah rela. Lan itu tidak akan pernah rela. Angka standar keadilan dari kamu Muhammad. Kenapa? Rasulullah itu ada sosok. Hatta hingga tattabi'a, kamu mengikuti pendampingan. Kalau ini pendampingan sih gagah didampingi, enggak ngekor, itabaan dari belakang sampai kamu mengekor ya millatahum, cara-cara penyelesaian hidup millah itu jalan hidup. Masya Allah, tidak akan rela. Wa manafi'u, dan berbagai macam manfaat linnasi kanggo menungso. Untuk apa? Waliya'lamallahu, dan agar Allah tahu mayan suruhu, orang-orang yang menolong Allah, wa rusulahu, menolong rasulnya. Gitu loh. Allah tidak butuh pertolongan, tapi kalau kamu tidak mau nolong, Allah menciptakan kaum yang baru, yang mereka punya kepedulian terhadap Islam dan kaum muslimin. Allah tidak butuh pertolongan, iya, tapi kamu butuh. Dibalik kan bener. Allah tidak butuh pertolongan, iyalah Allah butuh ditolong, tapi kamu butuh nulung Allah. Kenapa? Di dalam pertolongan hukum Allah itu kebahagiaan kamu, itu hak-hak kamu di sana. Maka jangan sampai kita ngemis-ngemis keadilan lewat undang-undang yang bukan dari Allah. Ngemis bahasanya, menjaluk-jaluk itu. Buktinya apa? Masya Allah, menghukum seseorang harus demo. Oh no deh. Kenapa kau harus demo? Muslim yang dijahati itu Muslim. Prosesnya akan terjadi. Ayo kumpul untuk Jakarta 7,5 juta. Untuk apa itu? Mengajukan tuntutan. Masya Allah,
penghinaan agama itu loh. Baru diadili kalau ngumpul muslim 7,5 juta. Gak menyakitkan gitu ya. Kalau kita tidak sakit bukan muslim ya. Hadirin rahimakumullah, koyok ngono ya, Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Mari kita belajar Quran lewat realitas yang kita saksikan. Ngono ya. Apa sih? Masya Allah. Menuntut keadilan harus demo. Jadi mayyan suruhu itu ada realitas pertolongan, menghukum dengan hukum Islam itu menolong. Wa rusulahu dan menorong para utusan Allah bil ghaibi. Ya, bil ghaibi dengan dasar apa? Pengetahuan yang kita tidak tahu. Apa bil ghaibi? Larangan Allah itu ghaib. Kenapa? Tidak dicipta sesama manusia. Apa enggak ghaib larangan Allah? Perintah Allah apa enggak ghaib? Kapan diputuskan perintah Allah? Itu kok langit kalau oh ini tanggal hari ini diputuskan undang-undang nomor apa enggak gaib kan? Tapi gaib ini bisa dipelajari. Bil gaib itu dasar larangan. Larangan Allah itu gaib. Gak percaya langgaran perintah Allah itu gaib, enggak percaya tinggal no. Kalau enggak dapat petaka kan. Apa enggak gaib sanksi-sanksi itu? Makanya alam nasrah laka sadrak, mana yang dilapangkan, suasana apa suasana batin? Suasana batin. Orang yang mengikuti standar keadilan yang bukan dari Allah, batinnya itu tercekam. Tercekam. Aku ndak puasa, jangan-jangan larangannya diganti. Itu ya. Kalau saya ndak puasa, jangan-jangan perintahnya diganti. Kenapa? Dia akan membalas dengan larangan perintah yang ditegakkan ketika dia berkuasa. Lu saja nih kalau larangan perintah dari Allah kan pergantian apapun tidak berubah kan. Kenapa kok berubah? Karena yang menegakkan sebelumnya punya kepentingan. Kalau Islam tidak punya. Sampai rojo sendiri bisa dituntut. Ya, yang melaksanakan undang-undang itu bisa dituntut. Kenapa? Jauh lebih keji ketika yang diserahi untuk berbuat adil justru melakukan ketidakadilan 2 kali lipat. Itu ya. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Bujune Nabi, istri-istri Rasulullah, kamu tidak seperti pendamping-pendamping yang bukan suami Nabi. Kalau kamu berbuat keji 2 kali lipat ya. Lu istri Rasul. Itu ya, istri Rasul. Padahal istri ini kan di rumah kan. Tapi ingat, pendampingmu itu utusan dari Allah. Kamu bisa melanggar pendampingmu sendiri. Rasulullah sendiri ditegur. Kenapa pendampingnya menyenangkan pendamping sehingga hukum tidak tegak? Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhati azwajik. Nabi lah apa kamu memberikan status-status hukum haram ya. Allah boleh kok. Karena apa? Harapan setuju tidak setujunya istri-istri kamu. Masya Allah Nabi itu tegur. Saya ingin naik ketua MK-nya kena kasus ini yo. Ayo coba mana bentuk ideal orang yang paling patuh. Hadirin rahimakumullah. Ini yang dikatakan kejahatan hukum itu. Kenapa? Yang berbuat tidak pernah melakukan merasa itu sebuah kejahatan. Innallaha sesungguhnya Allah qawiyun maha kuat, nggak butuh ditolong, tapi justru kamu butuh menolong Allah. Azizun perkasa, saking perkasa ya larangan ini kamu tinggalkan itu. Berjalan sendiri hukum itu. Kalau kamu tinggalkan, ya perintahnya kamu tinggalkan, berjalan sendiri sanksinya. Larangannya kamu jalani, apalagi kamu jalankan, berjalan sendiri sanksinya. Qawiyun aziz. Itu ya. Jadi Allah itu menggunakan bahasa koyok menungso. Intan surullah ayan surukum. Apa carane nulung Allah?
tegakkan apa yang mesti Allah perintah tegakkan, walau ala anfusikum, walaupun konsekuensinya terhadap diri kamu sendiri. Ini sejarah. Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus Nuh, wa Ibrahim, wa ja'alna, dan kami jadikan fi dzurriyyatihima, di dalam keturunan keduanya, an-nubuwata, kenabian. Hari ini kalau kita muslim itu ada rentetan mengikuti ajaran kenabian yang dibawa Nabi Nuh, yang dibawa Nabi Ibrahim. Kita ini dari jalur mana? Dari jalur Ibrahim, Banu Israel, Banu Ismail. Sejarah cuma itu. Keterlibatan kita di alur sejarah mana? Itu yang menentukan selamat tidak selamat. Loh, kalau dunia selamat tidak selamat, dunia itu memang sifat dunia. Kalau kita menegakkan apa yang bukan jadi sifat dunia, pegel kita ini. Jalur enak terus. Kalau kamu menegakkan apa yang bukan menjadi sifat dunia, kamu menjadi orang yang paling sengsara. Masalahnya bukan terlibat Nabi itu harus ngene terus, dunia ya semacam itu. Rasulullah itu orang yang paling doanya dikabulkan. Pernah Rasulullah ketika perang, ya Allah saya minta, ya Allah saya tidak usah perang, utus malaikat saja. Itu bukan prestasi utus malaikat, itu bukan urusan kita. Tugas kamu adalah menegakkan hukum dan sanksinya. Ono besi wae. Itu ya. Wal kitabah, dan kami jadikan kitab, faminhum, maka di antara mereka dari jalur Nuh, jalur Ibrahim tadi, muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk Islam. Jadi kalau hari ini kita Islam, mari kita syukuri bahwa kita terlibat di dalam laku sejarah Islam. Jangan sampai kita menjadi pelaku kesejarahan orang-orang yang menentang nabi-nabi Allah. Prestasi itu bukan prestasi, itu hasil. Kamu hidup dengan cara Islam itu berhasil kan? Loh, masalah untung, tidak untung, dunia ngoniku. Kalau untung terus. Nabi itu diusir, Rasulullah itu pernah diusir. Rasulullah pernah dikasih kerugian, tapi kerugian di dalam jalan Allah itu ruginya tidak seperti untungnya. Kenapa? Ada manusia itu diselamatkan di akhirat dengan apa? Kesengsaraan di dalam Islam. Kenapa? Taatmu gak iso. Nek dikai nikmat lali Allah, tak kei sengsara. Dikei sengsara malah maksiatna Allah. Itu ya. Jadi berhasil itu keperpihakan pembelaan kita kepada ajaran Islam. Itu berhasil. Masalah dunia itu untung rugi biasa, bukan sifat dunia. Ya, bukan sifat dunia untung terus, rugi terus gak ono. Ini mari kita ukur realitas kehidupan dengan mizan, timbangan Islam. Jangan pakai timbangan yang lain, nanti tersesat kita dalam memahami realitas kehidupan, kenyataan hidup yang kita alami. Makanya Qarun tidak memahami itu. Kadang-kadang paham, nggak dikasih hidayah kok. Cuma hidayah paham. Kan hidayah paham. Iya. Apakah orang yang paham mau melakukan yang dipahami? Itu wewenang Allah. Apa kurang paham Qarun? Iku gak sabar, iku mah kepingin menegakkan Islam dengan caranya Fir'aun. Gak iso. Apa menegakkan Islam dengan cara Fir'aun? Yaitu makhluk Allah dungo, ritualnya nang Allah, tapi cara hidupnya pakai cara Fir'aun. Lungo niku bukan cara saiki, cara kuno biar ndak alternatifnya. Sama dengan iblis ya. Saya hanya mau ya mentaati engkau dengan cara saya. Ndak, Islam itu cara saya. Jadi pertama yang menelorkan berislam dengan caranya sendiri adalah iblis. Saya hanya mau sujud kepada engkau. Jangan kau bebani saya sujud-sujud dengan di luar engkau ya Allah. Apa sih rugi kamu? Loh, saya tidak pernah disentuh yang namanya rugi untung. Tapi Allah menilai keterlibatan loyalitas kamu dengan Allah. Itu yang dinilai. Itu kan ngono kan, sombong dan itu. Loh, kalau kamu sombong, saya tidak mau disembah oleh orang-orang yang sombong. Jadi manusia itu dijadikan standar, saking mulianya standar kepatuhan Allah.
nek kon patuh nang aku sujud to nang Adam gitu. Saya tidak mau. Apa sih kerugian engkau kalau saya tidak mau sujud? Saya tidak pernah disentuh rugi untung dalam masalah ini. Iki lho hakikat yang ini iki, hakikat ya apa? Coba. Apa sih rugimu ya Allah kalau saya tidak sujud kepada di luar kamu? Kamu sombong. Itu ya. Ketika kamu sujud kepada saya, apa yang saya dapat? Seperti halnya kamu tidak sujud, apa yang tidak saya dapat? Saya tidak disentuh yang nama dapat, tidak dapat, hormat, hina, enggak. Kamu yang akan hina kalau tidak mengikuti aku. Fakhruj, keluar kamu, fa innaka rajim, kamu terkutuk. Ayo coba orang berbicara hakikat hari ini deh. Allah apa disentuh kemuliaan karena dimuliakan? Apakah Allah disentuh kerugian, kehinaan saat manusia tidak mau patuh kepada Allah? Allah tidak tersentuh iku. Lu supaya hakikat yang ini, hakikatnya apa? Jadi faminhum muhtadin, di antara mereka mendapatkan petunjuk. Kenapa? Tolok ukur memahami realitas kehidupan dengan mizan Islam. Berhasil itu bukan apa yang kamu dapat. Kamu berpihak kepada Allah itu berhasil. Kalau kamu tidak berpihak kepada Allah, ya berhasilnya gagal. Apa mana gagal nih? Dengar kehidupan itu. Ini wakatirun, dan mayoritas minhum di antara mereka leluhur Nabi tadi fasikun, orang-orang yang fasik. Apa orang-orang fasik itu? Orang yang keluar dari standar mizan Islam, tolok ukur Islam itu. Cara pandangnya, itu ya, cara berpikirnya, cara tindaknya tidak memakai mizan Islam. Ayo coba hari ini kan ya, aku oleh apa? Berarti kan saya tidak dapat apa kan? Loh, Allah itu tidak disentuh dapat atau tidak dapat. Itu ya. Yang penting hari ini kita menjalani Islam semampunya atau tidak meminta lebih. Itu. Summa kemudian qafaina, kami ikutkan ala atharihim, di belakang mereka bekas-bekasnya, birusulina, dengan utusan-utusan kami. Nah, kita akan mengikuti jejak dari belakang. Kita ini umat belakang, tapi nanti di depan, di balik ini. Umat Rasulullah kan di belakang ini. Nanti dibalik gini. Nahnul akhirun awwalun yaumil qiyamah. Kami ini akhir tapi awal di hari kiamat. Makanya hebat jadi umat Rasulullah ini. Itu ya, hebat jadi umat Rasulullah. Itu dengan standar kehebatan saat kita meninjau kehidupan dengan tolak ukur mizan Islam. Tapi gak paham itu, maulid Nabi diperingati, tapi kita tidak pernah mendapatkan peringatan dari yang kita peringati. Wa qafaina, dan kami iringkan, ikutkan. Qafa itu kan belakang, mengikut. Nah sekarang itu mengikuti siapa? Fir'aun. Ya meni kumpul sampai kelompok Fir'aun. Jadi jalur Nabi Nuh, jalur Nabi Ibrahim, ini nubuat. Iku ono jalur kafir. Kafirnya macam-macam. Ono sing Islam gak cara Allah, patuh bukan dengan cara Allah. Itu ya. Model tipologinya siapa? Tipe manusia yang korun itu. Mau berislam tidak pakai caranya Nabi Musa. Tidak ditolak oleh Allah SWT. Wa qafaina bi Isa bin Maryam, dan kami ikutkan Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil, kami berikan kepadanya Injil. Sebagai apa? Pendampingan hukum umat muslim pada zamannya Nabi Isa bin Maryam. Nah itu loh dampak-dampak psikisnya ngomong baik. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi qulubin, di dalam hati-hati, jiwa-jiwa ruh, alladzina taba'uhu, orang yang mengikuti jejak dia, apa? Ra'fatan, rasa santun. Ayo, apakah dengan larangan itu menciptakan kondisi jiwa yang santun? Apakah dengan perintah itu menyebabkan kondisi jiwa yang santun? Jangan sampai dengan larangan perintah itu menciptakan keresahan jiwa, dan itu undang-undang yang bukan diturunkan dari Allah. Air kan dari atas ya. Itu ya. Lalu menghidupi yang di bumi. Hukum itu seharusnya menghidupi. Jangan kita menghidupi hukum. Bukti ini disuap nih. Iki ngurus wedhus dodol sapi ya kan. Entek, wis gak usah diurus.
Ya memang itu yang dikehendaki. Masya Allah. Ra'fa, rasa santun, belas kasihan, warahmah, sayang. Seharusnya hukum itu menciptakan manusia-manusia yang santun dan penyayang, bukan menciptakan manusia-manusia yang keras batinnya. Naudzubillah min dzalik. Warahbaniyatan, rohbaniyah, rohaban, dari kata rohaban, rohoban, warohaban, harap dan takut. Itu suasana jiwa, ya. Lalu hidup dikondisikan, ya. Ibtada'uha, yang mereka adakan itu teknis, bukan substansif. Kadang-kadang orang menggunakan dalil bid'ah ini teknis. Bagaimana suasana takut ini mendominasi, maka dihidupkan suasana-suasana ainggae kelompok, dikontrol perilaku agamanya, ono pembimbingi. Maksud itu bid'ah. Ibtada'uha ini teknis, bukan substantif. Kadang-kadang orang berbicara dalil bid'ah ini ibtada'uha, yang mereka ada-adakan, bukan substansi ajaran, teknis. Maka dikondisikan, ya, iki loro iki. Gawe rumah sakit, tapi rumah sakit jiwa, butuh menur ya. Nek menur gak iso, gak kena hukum. Bagaimana suasana jiwa takut kepada Allah ini dikondisikan. Soalnya awakmu wis wedi nang donya, gak wedi nang Allah. Makanya rohbaniyah dari kata rohaban, perasaan takut. Rohbaniyah, orang-orang yang didominasi perasaan takut, disebut kerahiban. Itu ya. Nah, kalau umatnya Rasulullah gimana? Ndak pasif, aktif. Yang pasif lah sing loro nemen niku. Iku menungso kok rusak koyo ngene. Sing wedeni dudu Allah, sing diwedeni makhluke Allah. Iku loro iki. Ayo coba dikondisikan, hidup dikelompokkan dulu. Nanti kalau sudah kuat dilepas, kamu sudah bebas dari penyakit. Oh, Rasulullah menyebut penyakit ya. Loh, kalau Rasulullah menyebut penyakit, butuh terapi apa enggak? Terapi-terapi teknis itu ibtada'uha. Kan diperintah takut, tapi bagaimana menimbulkan suasana takut? Ada rohbaniyah itu. Bisa dipahami ya? Dan ini bisa berubah. Rasulullah menyebut penyakit. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahnu. Dijadikan di dalam batin kamu penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya. Apa? Awak dhewe merasa sakit enggak? Seneng donya iki. Wa qarihatul maut, wedi mati. Mukmin itu gak takut donya. Itu ya, takut Allah, takut carane donya iku masyaallah. Senenge menipu pemane gak senenge. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kecenangan yang memperdaya. Sing nipu, lu senenge nipu pemane gak senenge. Orang kan berprinsip loro iku saiki, sing penting waras. Luwe iku saiki, sing penting gak luwe kan ngono kan ya. Duh, lali kamu. Lali cara. Itu ya. Masya Allah. Apa gak ada penyuterapi deh? Lu kalau Rasulullah mengatakan pahen itu penyakit, kenapa kok disebut penyakit? Itu mana wedi ini gak nang Allah. Maka pengikuti Nabi Isa setelah Nabi Isa itu menciptakan teknis, bukan ajaran, teknis. Makanya di dunia Islam adalah apa? Tarekat. Itu ya, metode bagaimana masalah-masalah kejiwaan ini wedimu tetap nang Allah, cintamu kepada Allah. Ojo cinta nang pemberian, ya apa cinta yang memberi. Ojo takut makhluk, makhluk itu sebab, yang menyebabkan sebab, yang menggerakkan daya pada sebab itu Allah. Iku ngene gak ngono penyakit ngono lho. Ini salah. Ibtada'uha itu bukan ngarang-ngarang ajaran. Teknis bagaimana rasa takut itu nang Allah. Itu ya. Kalau sudah dilepas jadi dokter, apa? Menangani orang-orang yang sakit, yang menurut Rasulullah sakit. Menurut kita kan tidak sakit. Padahal menurut Rasulullah sakit. Saya pikir itu sudah saya. Ya.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man a'da ahdaddin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.